Halo semuanya, kembali bersama saya Hendy. Di video kali ini saya akan merangkum drakor bergenre thriller misteri yang mengisahkan tentang Chul Soo, seorang anggota pemadam kebakaran yang terpaksa menerima pekerjaan sebagai model lukisan tanpa busana demi membantu biaya pengobatan sahabat sekaligus komandan damkar yang justru melibatkannya dalam sebuah kasus kriminal. Bagaimana lika-liku perjuangan Chul Soo? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita Naked Fireman. Cerita bermula dengan memperlihatkan peristiwa 10 tahun yang lalu. Seseorang masuk ke rumah keluarga Han Ji-a yang sampai membunuh kedua orang tuanya, lalu membakar seluruh isi rumah. Meski sempat melihat sosok si pelaku, Jin-a yang bersembunyi di dalam lemari tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Sebagian besar ingatannya tentang kejadian tersebut pun hilang. Satu-satunya petunjuk adalah potongan ingatan yang lain, di mana pada saat ia mengejar si pelaku, orang tersebut memiliki bekas luka bakar di punggungnya yang berbentuk seperti huruf Y. Hingga sekarang dengan berbagai cara, Jin-a masih berusaha untuk mencari tahu wajah si pelaku. Detektif bernama Kwon Jung-nam yang dulu menangani kasus tersebut masih setia membantunya. Sebagai pelukis, salah satu cara yang ditemui Jin-a adalah memasang iklan model tanpa busana. Dengan cara itu, ia bisa melihat punggung mereka dengan alasan untuk memeriksa apakah mereka cocok jadi model atau tidak. Di sisi lain, ada seorang pemadam kebakaran bernama Kang Chul Soo. Meski caranya terkadang sembarangan, tapi ia berdedikasi terhadap pekerjaannya dan selalu berusaha untuk menolong orang. Pada suatu hari, kapten timnya yang bernama Jang Guang-ho merupakan orang yang sangat Chul Soo kagumi. Namun sang kapten terpaksa mengundurkan diri setelah ia divonis menderita kanker. Chul Soo pun berjanji akan membantunya mengumpulkan dana sebesar $10.000 untuk membayar biaya operasi. Karena ia sendiri tidak punya uang sebanyak itu, Chul Soo meminta bantuan sahabatnya yaitu Oh Sung Jin, yang kemudian memberitahunya tentang pekerjaan sebagai nude model atau model tanpa busana dengan bayaran $10.000 untuk 1 minggu saja. Kebetulan kekasih Sung Jin yang bernama Han Song Ya adalah bibi dari Jin-a. Agar identitasnya sebagai anggota pemadam kebakaran tidak ketahuan, Sung Jin mempersilahkan Chul Soo menggunakan identitas bahkan tempat tinggalnya sebagai bagian dari penyamarannya. Hingga hari yang ditentukan, Chul Soo dan Jin-a akhirnya bertemu. Di ruang kerjanya, Jin-a meminta Chul Soo membuka pakaian karena ia ingin melihat tubuhnya terlebih dahulu. Jin-a pun kaget karena di punggung Chul Soo terdapat luka bakar berbentuk huruf Y yang ia cari selama ini. Saking syoknya, asmanya kambuh dan ia pun jatuh pingsan. Setelah tersadar, Jin-a memberitahu Chul Soo bahwa ia diterima menjadi modelnya. Jin-a kemudian memberitahu Jung-nam bahwa ia sudah menemukan orang yang dicari selama ini. Jung-nam sempat memberitahunya untuk menyerah saja karena kejadiannya sudah lama berlalu dan sudah banyak petugas kepolisian yang mencoba menyelesaikan kasus itu. Meski begitu, Jung-nam lalu mencari informasi tentang Chul Soo yang menyamar menggunakan nama Sung Jin di database kepolisian dan terkejut mendapati bahwa orang tersebut ternyata punya catatan kriminal karena melakukan pembakaran di saat ia berumur 15 tahun, yaitu kurang lebih 10 tahun lalu. Pertemuan pertama Chul Soo sebagai model lukisan Jin-a diadakan di tempat tinggal Sung Jin. Jin-a sengaja meminta bertemu di tempat Chul Soo karena ia berniat mencari senjata pembunuhan yang digunakan Chul Soo dulu. Setelah sengaja meminta jus anggur agar Chul Soo keluar dari rumah, Jin-a memeriksa kamar Chul Soo. Ketika sedang mencoba mengambil kotak yang ada di atas lemari, tanpa sengaja ia terpeleset dan kakinya terluka akibat terkena obeng. Sesaat kemudian Jung-nam menelpon, memberitahunya kabar tentang Sung Jin alias Chul Soo yang pernah melakukan pembakaran. Dan tepat begitu telepon ditutup, Chul Soo sudah berada di hadapan Jin-a. Flashback ke 10 tahun yang lalu. Chul Soo dan Sung Jin memang pernah menyelinap masuk ke rumah keluarga Jin-a dan mencuri beberapa lukisan mahal milik ayahnya. Tapi tiba-tiba keluarga Jin-a pulang. Saat masuk ke kamarnya, Jin-a mendapati Chul Soo yang sedang memanjat jendela kamarnya untuk kabur. Kembali ke waktu sekarang. Melihat kaki Jin-a yang terluka, tanpa menanyakan apa-apa, Chul Soo membersihkan lukanya dan memperban kaki Jin-a. Meski Jin-a menolak karena takut, Chul Soo juga mengantarnya ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi kaki Jin-a.
Usai dari rumah sakit, Jin A menemui Jung Nam di kantor polisi. Setelah memarahi Jin A karena menemui Sung Jin alias Chul So sendirian di rumahnya, Jung Nam menunjukkan dokumen rekam kejahatan milik Sung Jin dan meminta agar Jin A berhati-hati dengannya. Sementara itu, Sung Jin dan Song Ja ternyata punya rencana terselubung di balik bantuan mereka kepada Chul So. Mereka hendak mencuri koleksi lukisan mahal milik Jin A yang tersimpan di kamarnya. Karena kamar penyimpanannya menggunakan kunci keamanan model brankas, mereka butuh waktu untuk bisa membukanya. Itu sebabnya mereka sengaja membuat Jin A sibuk dengan Chul So. Di sisi lain, Chul So diam-diam memberikan gaji pertamanya dengan cara melemparkan batu yang dibalut amplop ke halaman rumah Guang Ho. Dan istri Guang Ho yang menyadari uang itu berasal dari Chul So, sengaja tidak memberitahu Guang Ho karena Chul So sudah memintanya untuk merahasiakannya. Keesokan hari, Chul So dan Jin A kembali bertemu di tempat Sung Jin. Karena tidak bisa berkonsentrasi, Jin A mengajak Chul So untuk makan siang di luar saja. Namun ia sengaja memancing emosi Chul So karena mengingat salah satu poin dalam dokumen yang diberitahu Jung Nam sebelumnya, yaitu tentang Sung Jin yang tidak bisa menahan emosinya. Tentu saja rencana itu tidak berpengaruh pada Chul So karena dia bukanlah Sung Jin yang asli. Tanpa sengaja mereka bertemu dengan Song Ye, yaitu pria yang selalu mengejar-ngejar Jin A meski sudah ditolak. Kali ini Song Ye mengancam akan menyebarkan foto-foto Jin A jika Jin A tidak mau ikut minum dengannya. Melihat hal itu, Chul So tidak tinggal diam dan meminta Song Ye menyerahkan ponselnya. Song Ye sempat kabur, namun malah mengalami musibah dikarenakan mobilnya terguling dan menabrak tiang listrik. Api mulai muncul dari mesin mobil. Chul So yang seorang pemadam kebakaran segera bertindak cepat dan berusaha untuk mengeluarkan Song Ye dari sana. Bahkan Jin A juga turut membantunya. Usaha mereka berhasil dan Song Ye dapat dikeluarkan beberapa saat sebelum mobilnya meledak. Dengan adanya insiden itu, Song Ye kini dengan ikhlas menyerahkan ponselnya pada Chul So yang kemudian memberikannya pada Jin A agar ia bisa menghapus foto-fotonya yang tersimpan di sana. Sementara itu, setelah mencoba berbagai kombinasi angka dan juga sempat ketahuan oleh asisten rumah tangga Jin A yang bernama Jung Son, akhirnya Song Ja berhasil membuka pintu kamar penyimpanan Jin A. Bersama Sung Jin, mereka berdua mengganti lukisan-lukisan mahal di sana dengan lukisan imitasi yang sudah mereka siapkan. Bersamaan dengan itu, ketika mereka hendak kabur, Chul So dan Jin A justru pulang. Mereka pun terpaksa bersembunyi di dalam toilet. Setelah memasangkan perban pada luka di wajah Chul So akibat perkelahiannya dengan Sung Jae sebelumnya, Jin A menghubungi Jung Nam. Ia memberitahu Jung Nam bahwa ia teringat akan senjata si pelaku yang unik dan kemungkinan besar disimpan dengan baik oleh si pelaku sendiri. Jin A sedikit heran kenapa Jung Nam jadi sangat emosi ketika membahas tentang Sung Jin alias Chul So. Seolah-olah ia ngotot ingin membuat Sung Jin menjadi pelaku tanpa perlu memastikan bukti. Ditambah lagi, Jung Nam kemudian menginstruksikan Jin A untuk menjebak Chul So dengan cara diam-diam menyelipkan perhiasan mahal di saku Chul So, lalu nantinya membuat laporan kehilangan. Sementara itu, Chul So tanpa sengaja mendapati Sung Jin dan Song Ja di toilet. Meski tidak tahu apa yang mereka kerjakan, Chul So membantu mereka keluar dari kamar Jin A. Sayangnya, tanpa sengaja tas Sung Jin menyenggol sebuah guci dan tutup guci tersebut terjatuh hingga pecah. Jin A yang mendengarnya segera menutup teleponnya dan menuju sumber suara. Untuk melindungi Sung Jin dan Song Ja yang bersembunyi di bawah tangga, Chul So berdalih tidak sengaja menjatuhkan guci tersebut dan hendak mengambil tasnya yang ketinggalan di kamar Jin A. Saat Jin A pergi untuk mengambilkan tas Chul So, Sung Jin dan Song Ja bergegas keluar dari rumah. Jin A sendiri merasa bimbang, tidak tahu apakah ia harus menjebak Chul So sesuai perintah Jung Nam atau tidak. Sementara itu di rumahnya, Jung Nam mengambil sesuatu yang ia sembunyikan di belakang lemari. Tanpa diduga, benda itu adalah sebilah pisau yang kemungkinan digunakan sebagai senjata pembunuh orang tua Jin A. Flashback lagi ke 10 tahun yang lalu. Detektif Jung Nam yang menangani laporan pencurian di rumah keluarga Jin A mengenali ayah Jin A sebagai seorang pelukis ternama. Ia juga mengaku kagum dengannya. Dan ia menanyakan bagaimana ciri-ciri pelaku sesuai yang dilihat oleh Jin A. Beberapa saat kemudian, di saat terjadi insiden pembunuhan dan pembakaran, ternyata benar kalau Jung Nam adalah pelakunya. Ia sempat memeriksa lemari tempat Jin A bersembunyi, namun tidak sempat menemukan Jin A karena polisi dan petugas pemadam kebakaran sudah lebih dahulu tiba di TKP. Di saat itulah Jin A melihat pisau unik yang digunakan oleh si pelaku. Kembali ke masa sekarang. Meski lukisannya belum selesai, Jin A memberikan bayaran penuh kepada Chul So.
Ia mengatakan tidak akan melanjutkan lukisannya lagi. Daripada menuruti instruksi Jungnam, Jin-a malah memberitahu Chulso tentang alasan sebenarnya ia mencari model tanpa busana, yaitu untuk menemukan orang dengan ciri-ciri luka seperti Chulso yang sudah ia cari-cari selama 10 tahun ini. Chulso yang tidak mengingat Jin-a jadi kebingungan dan malah kepedean mengira Jin-a mencari-carinya karena naksir dengannya. Saat pulang, ia menceritakan hal tersebut pada Songja dan Songja pun mendukungnya. Keakraban keduanya membuat Jungson curiga dan memberitahu Jin-a tentang hal itu. Melihatnya, Jin-a juga jadi ikut curiga karena yang ia tahu Chulso dan Songja tidak terlalu saling mengenal. Jungson kemudian juga memberitahu Jin-a tentang ulah Songja yang mengutak-ngatik pintu kamar penyimpanan. Menyadari ada yang tidak beres, Jin-a segera memeriksa lukisan koleksinya dan langsung lemas mendapati lukisan imitasi di sana. Di tempat lain, ada orang misterius yang berpakaian serba hitam berada di kamar tempat tinggal Sung Jin dan terlihat memasukkan sesuatu ke dalam tas Chulso. Tak lama Chulso dan Sung Jin tiba di sana. Meski sempat bersembunyi, si penyusup itu ketahuan oleh Chulso. Adegan kejar-kejaran pun berlangsung hingga akhirnya tiba di sebuah gang buntu. Chulso tidak bisa menemukan keberadaan si penyusup di sana, yang ternyata bersembunyi di dalam selokan air. Kembali ke tempat Sung Jin, sudah ada Songja di sana. Karena urusannya sudah selesai, Chulso lalu berpamitan pulang, dan Sung Jin memutuskan untuk mengantarkannya sampai ke terminal bus. Beberapa saat kemudian Jin-a tiba di sana. Songja sama sekali tidak bisa mengelak lagi, mengingat lukisan-lukisan yang ia curi ada di sana. Jin-a pun menghubungi Jungnam untuk melaporkan hal itu dan memintanya untuk menangkap Sung Jin. Setibanya kembali di rumah, Sung Jin disergap oleh beberapa orang polisi. Jin-a yang melihatnya ditangkap tanpa basa-basi langsung menampar Sung Jin. Ia pun kaget, begitu mengetahui bahwa Sung Jin yang selama ini ia kenal alias Chulso ternyata berbeda dengan Sung Jin yang asli. Jungnam sendiri tidak mengetahuinya, karena ia mencari informasi tentang Sung Jin dan juga mendapat fotonya berdasarkan informasi nama dari Jin-a. Saat Jungnam sedang menunjukkan foto Sung Jin yang ada di ponselnya, Jin-a melihat luka di tangan Jungnam. Sebenarnya Jungnam merupakan si penyusup berpakaian hitam sebelumnya. Ia berdalih kalau tadi terburu-buru datang ke sana hingga terluka. Setelah memeriksa kamar Sung Jin dan tidak mendapati tas di mana ia memasukkan barang di sana, Jungnam menjadi sadar siapa orang yang sebenarnya menjadi model bagi Jin-a. Di kantor polisi, Songja meyakinkan detektif penyidik bahwa ia melakukan hal itu hanya untuk mengerjai Jin-a, sedang Sung Jin hanya membantunya tanpa tahu apa-apa. Jin-a sempat tetap mau menuntut mereka, tapi Songja menawarkan memberi informasi tentang Chulso yang selama ini menjadi modelnya. Akhirnya Jin-a pun memutuskan untuk melepaskan mereka. Saat hendak pulang, Jin-a memberitahu Jungnam tentang Chulso dan mulai ragu bahwa Chulso adalah si pelaku. Namun Jungnam tidak peduli dan mengatakan akan tetap menangkap Chulso sebagai pelaku pembunuhan. Sung Jin yang menguping pembicaraan mereka jadi kepikiran karena pada hari kejadian 10 tahun yang lalu itu, ia sempat melihat sosok yang mirip dengan Chulso sedang kabur dari rumah keluarga Jin-a. Di terminal bus, Chulso membeli semprotan merica sebagai hadiah untuk Jin-a, sekaligus permintaan maaf karena sudah membohonginya selama ini. Tak lama Sung Jin menelponnya dan memberitahunya bahwa seorang polisi hendak menangkapnya. Di saat bersamaan, polisi yang dimaksud alias Jungnam tiba di hadapan Chulso. Chulso pun segera melarikan diri dan bersembunyi di dalam toilet. Jungnam yang mengetahuinya memberitahu Chulso bahwa Jin-a sendiri yang telah melaporkannya. Kaget mendengarnya, Chulso keluar dari toilet dan mempertanyakan kebenaran hal itu. Begitu melihat wajah Jungnam, Chulso langsung menyadari bahwa Jungnam adalah orang yang menyusup di rumah Sung Jin sebelumnya. Mengetahui identitasnya terbongkar, Jungnam berniat membunuh Chulso dengan merancang skenario kalau Chulso yang melawan saat hendak ditangkap. Agar lebih meyakinkan, Jungnam bahkan sampai sengaja melukai dirinya sendiri. Di saat terdesak, Chulso teringat dengan semprotan merica yang baru saja ia beli dan segera menyemprotkannya ke wajah Jungnam. Ia pun berhasil kabur. Di luar terminal, ia bertemu dengan Sung Jin yang baru saja tiba dan langsung ikut dengannya. Dalam perjalanan, Sung Jin memberitahu apa yang sudah terjadi. Ia juga meminta Chulso membuang ponselnya, lalu memberikan ponsel yang tidak bisa dilacak. Chulso sendiri meyakinkan Sung Jin bahwa ia tidak berada di TKP pada saat kejadian 10 tahun lalu itu, dan saat ini ada yang sengaja menjebaknya. Ia hendak melapor ke polisi, tapi Sung Jin mencegahnya.
Jika melihat situasi sekarang, menurutnya Chulso tidak mungkin akan menang. Sementara itu, Jin-a mengusir Songja keluar dari rumahnya karena merasa telah dikhianati. Jungsun juga tidak luput dari usiran Jin-a karena kedapatan membeli aspirin, yaitu barang yang diharamkan bagi penderita asma seperti Jin-a. Saat melihat situs berita, Jin-a membaca berita tentang detektif Jungnam yang terluka saat hendak menangkap seorang kriminal yaitu Chulso. Ia heran melihat Jungnam menyatakan luka di tangannya sebagai akibat dari perbuatan tersangka kriminal. Karena curiga, Jin-a mendatangi Jungnam di rumah sakit dan mempertanyakan hal itu. Ia juga penasaran kenapa Jungnam bisa langsung tahu wajah dan keberadaan Chulso, sedangkan dia sendiri mengaku belum pernah melihatnya. Tapi Jungnam berbohong kalau dia mendapat informasi tersebut dari media. Saat hendak pulang, Jin-a yang sempat melihat kondisi anak dan wajah istri Jungnam yang terluka, diam-diam menanyakan apa yang terjadi pada anak Jungnam. Ia pun kaget begitu mengetahui kalau Jungnam sering memukuli istrinya. Sementara itu, Chulso merasa frustasi karena harus mengalami kejadian ini. Dalam persembunyiannya, ia sempat menghubungi Kapten Guang Hu untuk menceritakan bagaimana situasinya. Guang Hu memberinya semangat dan menyatakan bahwa ia sendiri tidak percaya kalau Chulso melakukan hal seperti yang diberitakan media. Usai menutup telepon, seseorang tiba-tiba muncul di hadapannya. Ia adalah Jin-a. Sementara itu di rumah sakit, Jungnam memberitahu bawahannya untuk secepatnya mengambil rekaman dashcam pada mobil yang terparkir di tempat ia bersembunyi sebelumnya, yaitu di bawah selokan. Flashback ke 10 tahun yang lalu. Kebakaran hebat yang terjadi di rumah keluarga Jin-a membuat petugas pemadam kebakaran kewalahan. Kapten Guang Hu ternyata salah satu yang bertugas di sana. Saat ia dan rekan-rekannya mengira tidak ada lagi orang di dalam, Chulso datang dan menanyakan apakah mereka sudah mengevakuasi anak perempuan yang ada di sana. Mengetahui masih ada korban yang terperangkap, Guang Hu secepatnya kembali masuk ke dalam rumah dengan menerjang api yang makin membara. Berkat informasi letak kamar yang diberikan Chulso, Guang Hu menemukan di mana Ji-a berada. Ledakan pun terlihat dari sisi rumah. Untunglah beberapa saat kemudian, Guang Hu berhasil keluar dengan menggendong Ji-a. Dan Guang Hu pun menghampiri Chulso untuk berterima kasih kepadanya. Kembali ke waktu sekarang, Songja meminta Sungjin untuk tidak usah lagi membantu Chulso karena akan membahayakan dirinya juga. Sungjin memberitahunya bahwa luka yang ada di punggung Chulso itu akibat menyelamatkannya, di mana saat Sungjin dulu melakukan pembakaran di sekolah, Chulso lah yang menyeretnya keluar meski harus menerobos api. Karena berhutang nyawa, Sungjin tidak bisa membiarkan Chulso sendirian menghadapi masalah ini dan setidaknya ingin membantunya kabur dari Korea. Chulso berhasil meyakinkan Jin-a bahwa Jungnam yang ada di balik kasus ini. Dan untuk bisa membersihkan namanya, ia harus menemukan barang bukti terlebih dahulu. Mengetahui Chulso belum makan karena tidak berani keluar, Jin-a mengajaknya makan di restoran mewah karena percaya tidak akan ada yang menyadari seorang buronan bakal terang-terangan makan di tempat seperti itu bersama seorang wanita. Di sana Chulso memberitahu Jin-a tentang dashcam pada mobil yang ada di Gang Buntu, yang mungkin bisa menjadi barang bukti keterkaitan Jungnam. Mereka kemudian bermalam di sebuah hotel. Jin-a sempat melihat botol semprotan merica milik Chulso, namun Chulso tidak mengaku bahwa ia membelikannya untuk Jin-a. Saat Chulso tertidur, Jin-a pergi dan meninggalkan pesan bahwa ia akan mengambilkan rekaman dashcam itu untuk Chulso. Setibanya di lokasi, tanpa disangka ia bertemu dengan Jungnam. Karena Jin-a berdalih hendak menemui tantenya yaitu Songja, Jungnam meminta bantuan untuk mendapatkan keterangan dari Songja mengenai lokasi persembunyian Chulso. Jin-a melakukannya, tapi diam-diam ia memberi isyarat pada Songja untuk menjawab bahwa Chulso bersembunyi di suatu tempat. Jungnam yang turut mendengarnya hendak segera menuju lokasi yang dimaksud. Sebelum berangkat, ia melihat botol semprotan merica di tas Jin-a yang sama dengan milik Chulso sebelumnya. Dari sanalah Jungnam mulai curiga pada Jin-a yang kemungkinan sudah bertemu Chulso dan sedang merencanakan sesuatu. Setelah Jungnam pergi, Jin-a mulai menyelidiki parkiran mobil untuk mendapat rekaman dashcam. Tapi menurut keluarganya, si pemilik mobil baru datang sekitar 1 jam lagi. Saat menunggu dan melihat-lihat di sana, Jin-a curiga dengan lubang selokan air. Ia mencoba mengangkat penutupnya, namun tangannya tergores hingga terluka. Ia kembali teringat. Goresan lukanya ternyata serupa dengan goresan luka yang ia lihat di tangan Jungnam. Ketika ia menoleh ke belakang, Jin-a kaget melihat Jungnam sudah ada di sana. Jungnam yang sudah menyadari kedoknya terbongkar, tanpa basa-basi langsung menangkap Jin-a lalu membawanya ke rumah Jin-a sendiri,
karena mengetahui Jin A sekarang tinggal sendiri setelah mengusir tante dan juga asisten rumah tangganya. Di sana ia memerintahkan Jin A untuk menelpon Chulso dan memberitahunya bahwa ia sudah berhasil mendapatkan rekaman dashcam dan kini sedang menuju ke hotel. Jin A menuruti perintah Jungnam, namun ia menambahkan kalimat bahwa ia sedang lapar dan ingin makan ikan bakar seperti yang mereka makan kemarin. Ia juga memberitahu Chulso untuk melihat sesuatu yang ada di tempat sampah. Awalnya Chulso sempat bingung dengan perkataan Jin A karena kemarin mereka makan daging dan bukan makan ikan. Setelah memeriksa tempat sampah, barulah ia mengerti. Di sana ada selembar kertas yang berisi pesan dari Jin A, memberitahunya bahwa apabila ia berbohong, maka Chulso harus kabur. Ia pun menyadari kemungkinan besar Jin A sedang dalam bahaya. Dalam perjalanan menuju ke rumah Jin A, Chulso menghubungi Sun Jin dan memintanya untuk mengambil rekaman dashcam. Itu tidak mudah ia lakukan karena Sun Jin harus bisa mengelabui bawahan Jungnam yang sama-sama menginginkan rekaman itu. Sementara itu, Jungnam yang tahu Jin A tidak boleh mengkonsumsi aspirin, justru memberikan aspirin kepada Jin A untuk membunuhnya secara perlahan. Tak lupa ia membuang semua inhaler asma milik Jin A. Dan yang terakhir, ia mengatur agar terjadi korsleting listrik di kamar Jin A. Hal itu akan memicu kebakaran sekaligus menghilangkan jejak kejahatan Jungnam. Beberapa saat kemudian, Chulso tiba di rumah Jin A. Di sana ia berhadapan dengan Jungnam, sembari mencoba bernegosiasi bahwa Jungnam tidak perlu membunuh Jin A, karena Chulso bisa merayu Jin A untuk menyerahkan seluruh hartanya kepada mereka. Chulso hanya akan mengambil sebagian dana untuk kabur ke luar negeri dan membawa rekaman dashcam sebagai jaminan. Namun begitu tahu Jungnam sudah membuat Jin A sekarat dan Sung Jin juga gagal mendapatkan rekaman dashcam, maka Chulso tidak mau membuang waktu lagi untuk menghajar Jungnam. Selagi Chulso bertarung dengan Jungnam, Jin A tanpa sengaja menemukan sebuah inhaler asma miliknya yang sempat terjatuh di bawah tempat tidur. Itu luput dari penglihatan Jungnam sehingga Jin A pun selamat dari maut. Namun ia tetap tidak bisa meninggalkan kamar karena api sudah mulai menjalar akibat settingan korsleting listrik yang sudah disiapkan Jungnam. Tak lama Chulso masuk ke kamar Jin A. Melihat kondisi kamar yang terbakar, Chulso berusaha mematahkan sekat tirai kayu yang ada di samping tempat tidur Jin A agar ia bisa keluar. Namun Jungnam kembali datang dan perkelahian mereka pun berlanjut. Pada akhirnya Chulso berhasil melumpuhkan Jungnam dan mematahkan sekat tirai kayu. Namun saat hendak keluar, ia memutuskan untuk kembali dan menyelamatkan Jungnam meski ditentang oleh Jin A. Ketika Jin A menyusulnya ke dalam, ia melihat Chulso yang hendak membawa Jungnam. Namun atap kamar tiba-tiba ambruk menimpa mereka berdua. Seketika waktu pun berlalu. Jungnam menjalani persidangan yang akhirnya diputus oleh pengadilan dengan vonis hukuman mati. Sementara Kapten Guanghu usai menjalani operasi kanker, kondisinya berangsur membaik. Setelah menziarahi abu jenazah kedua orang tuanya, Jin A mendatangi kantor pemadam kebakaran Chulso. Jadi sewaktu membawa Jungnam, Chulso berhasil selamat dalam peristiwa kebakaran itu dan hanya menyisakan luka di keningnya. Antara Jin A dan Chulso sudah tidak lagi menyembunyikan perasaan mereka satu sama lain. Dan di sana mereka pun saling menyatakan cinta. Cerita pun berakhir. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, suatu saat baunya akan tercium juga. Sama seperti kejahatan yang tidak mungkin selamanya ditutupi dan suatu saat akan terungkap. Begitupun kebohongan dan kecurangan, meski disembunyikan suatu saat akan terbongkar juga. Karena kebenaran akan muncul ke permukaan dengan jalan yang terkadang sama sekali tidak terduga. Terima kasih sudah menonton hingga akhir cerita. Sampai jumpa di video selanjutnya.